Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ex-pelatih PSG Mbappe akan ke klub impiannya Real Madrid. Pihak Real Madrid diklaim sudah melakukan pendekatan ke Kylian Mbappe. Di satu sisi, Paris Saint-Germain berupaya mempertahankan pemain bintangnya itu dan menjanjikan gaji 1 juta euro per pekan. Spekulasi masa depan Mbappe dikomentari ex-pelatih PSG era 1990-an, Luis Fernandes. Menurutnya, hanya Real Madrid yang cocok jadi klub anyar Mbappe. Kekalahan dari Inter bikin Juventus lesu. Juventus menelan kekalahan beruntun di Liga Italia. Ex-pelatih AC Milan Arrigo Sacchi menegaskan bahwa kekalahan Juventus dari Inter sudah membuat Dusan Vlahovic CS lesu. Sebabnya, mereka makin tertinggal dari Inter di klasemen Liga Italia. Juventus memang masih ada di posisi kedua klasemen Liga Italia dengan raihan 53 poin, hasil dari 24 kali bermain. Mereka tertinggal 7 poin dari Inter, tetapi Laben Yamata masih bermain sekali lebih sedikit dari Juventus. Pelatih Suwon FC tegaskan Arhan bukan cuma alat marketing. Arhan dikontrak Suwon FC dengan durasi 1 musim plus opsi perpanjangan kontrak. Pelatih Suwon FC Kim Un-jong menegaskan perekrutan Pratama Arhan bukan cuma untuk alat marketing. Pemain Indonesia itu didatangkan memang karena kualitasnya. Enzo Fernandez happy di Chelsea, bantah isu mau cabut. Belakangan terdengar kabar Enzo Fernandez mau pindah dari Chelsea. Dia diklaim menawarkan diri ke Barcelona via agennya Uriel Perez. Isu tersebut dibantah keras Enzo. Jawara Piala Dunia 2022 ini menegaskan komitmennya di Stamford Bridge dan mau main di Liga Champions bersama Chelsea. Usai out dari Liga Champions, MU malah makin oke. Manchester United sedang on fire. Penampilan Red Devils membaik setelah tersingkir dari ajang Liga Champions. Salah satu pemain yang menonjol pada penampilan bagus MU adalah Højlund. Pemain 21 tahun itu mencatatkan gol dalam 5 pertandingan di Liga Inggris. MU berpotensi melanjutkan laju bagus di Liga Inggris akhir pekan ini. Setan Merah akan melawat ke kandang Luton Town. Al Ittihad masih ngebet incar Mo Salah, siapkan tawaran 3,9 triliun rupiah. Al Ittihad belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Mohamed Salah. Klub Arab Saudi itu kini menyiapkan tawaran 3,9 triliun rupiah buat si Raja Mesir. Apabila itu disetujui, maka Mohamed Salah akan menjadi pemain termahal dalam sejarah. Nilai transfernya mengalahkan rekor pembelian Neymar oleh Paris Saint-Germain sebesar 222 juta euro pada 2017. Guardiola coba pahami keputusan Klopp mundur dari Liverpool. Jurgen Klopp pergi dari Liverpool pada akhir musim ini. Pep Guardiola menegaskan terkadang istirahat dari dunia sepak bola itu penting. Dia akan kembali, saya cukup yakin. Saya tidak tahu pasti, hanya dia yang tahu. Dia akan beristirahat sebentar dan bersantai serta mengambil perspektif. Sulit mengambil perspektif, kata Guardiola kepada TNT Sport. Terkadang istirahat itu bagus, dia akan mengambil keputusan terbaiknya, sambungnya.
MU ajak Inter Milan barter pemain. Manchester United berencana mengajukan skema barter pemain dengan Inter Milan untuk transfer Pavard. Mereka dikabarkan menawarkan Victor Lindelof ke pihak La Beniamata. Mereka tahu bahwa Inter sudah lama berminat pada bek timnas Swedia itu. Situasi itu membuat MU mencoba untuk mengajukan barter pemain antara Pavard dan Lindelof. Diincar Arsenal, De Ligt maunya gabung MU. Rumor baru beredar seputar masa depan Matthijs De Ligt. Bek Bayern Munchen itu dikabarkan akan memprioritaskan pindah ke Manchester United ketimbang Arsenal di musim panas nanti. Ada alasan khusus mengapa De Ligt lebih memilih pindah ke MU ketimbang Arsenal. Erik ten Hag jadi faktor kunci mengapa De Ligt ingin pindah ke MU. Pasalnya Ten Hag adalah sosok yang mengorbitkannya saat masih di Ajax. RB Leipzig versus Real Madrid, Brahim Diaz menangkan Los Blancos. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang RB Leipzig pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024, Rabu 14 Februari. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Brahim Diaz di menit ke-48. Brahim Diaz, shoot la colțul lung. Hasil ini membuat Madrid lebih nyaman saat menjamu Leipzig di Santiago Bernabeu 6 Maret mendatang. Selebrasi Brahim Diaz untuk Jude Bellingham. Brahim Diaz melakukan selebrasi khas ala Jude Bellingham setelah mencetak gol untuk Real Madrid di Liga Champions Selasa 14 Februari. Tampaknya Diaz memang sengaja mendedikasikan selebrasi tersebut untuk pemain asal Inggris tersebut. Menariknya, selebrasi yang dilakukan oleh Brahim Diaz tersebut langsung mendapat respon dari Jude Bellingham. Tepat ketika pemain kelahiran tahun 1999 itu melakukan selebrasi, Bellingham mencuitkan di Twitter pribadinya. Bellingham tampak kaget dan terharu dengan aksi yang dilakukan oleh rekan setimnya tersebut. Copenhagen versus Manchester City, The Citizen menang 3-1. Manchester City pulang dengan kemenangan dari lawatannya ke markas FC Copenhagen di leg pertama 16 besar Liga Champions. The Citizen menang dengan skor 3-1. Manchester City mencetak gol lebih dulu di menit ke-10 lewat Kevin De Bruyne. Di menit ke-34, Copenhagen berhasil menyamakan skor melalui Magnus Madsen. City kembali unggul dengan mencetak 2 gol lewat Bernardo Silva di menit ke-45 De Bruyne dan Phil Foden di menit ke-90+2. Kemenangan ini membuat City berada di atas angin menuju leg kedua. City akan gantian menjamu Copenhagen di leg kedua 16 besar Liga Champions di Etihad Stadium pada 6 Maret mendatang. Bayern Munchen didemo supporter sendiri jelang hadapi Lazio di Liga Champions. Bayern Munchen menghadapi gelombang unjuk rasa dari supporter sendiri menjelang pertandingan melawan Lazio di Liga Champions. Dikutip dari Football Italia, para supporter Munchen melakukan demo di pusat latihan klub. Aksi itu digelar sebagai bentuk protes atas hasil mengecewakan yang didapat Bayern Munchen dari kandang Bayer Leverkusen pada pekan ke-21 Bundesliga 11 Februari. Sah Liga Primer setujui Sir Jim Ratcliffe beli 25% saham Manchester United. Pengambil alihan saham minoritas oleh Sir Jim Ratcliffe di Manchester United telah disetujui Selasa 14 Februari setelah adanya tinjauan independen. Miliarder kelahiran Manchester itu sekarang tampaknya akan mengakuisisi 25% saham di tim pada masa depan. Pria berusia 71 tahun ini akan mendapatkan kendali penuh atas operasional sepak bola
meski hanya memiliki saham minoritas di Old Trafford. Penyelesaian kesepakatan diperkirakan akan tiba minggu depan karena persetujuan FA masih diperlukan. Performa kian gacor, Kobbie Mainoo dapat kenaikan gaji sampai 2 kali di MU. Kobbie Mainoo dikabarkan sedang dalam tahap diskusi mengenai kontrak baru di Manchester United. Hal itu diungkapkan oleh pakar transfer kondang Fabrizio Romano. Dibeberkannya, Mainoo diproyeksikan menjadi pemain jangka panjang The Red Devils dan akan diberi gaji yang jauh lebih besar dari yang didapatkannya saat ini. Menariknya, selain menanti kenaikan gaji yang dijanjikan manajemen Manchester United, Mainoo sendiri telah otomatis menggandakan gajinya menjadi 20.000 pound sterling per pekan di musim ini setelah dia mencapai 10 penampilan senior. Itu artinya hanya dalam beberapa bulan Mainoo telah mendapatkan kenaikan gaji hingga 2 kali. AC Milan jajaki kemungkinan datangkan pemain muda Real Madrid. AC Milan dan Real Madrid memiliki hubungan baik di lantai bursa. Momen itu coba dimanfaatkan Rossoneri guna membawa Arda Güler untuk merapat ke sisi merah kota Milan. Madrid perlu agar sang pemain mendapatkan jam terbang dan Rossoneri bisa menjadi pilihan yang realistis bagi karirnya. Namun belum diketahui apakah ada kompensasi yang harus dikeluarkan Milan dalam peminjaman sang pemain atau tidak. Barcelona tawarkan kontrak baru untuk De Jong dengan pemotongan gaji. Barcelona menawarkan kontrak baru untuk Frenkie De Jong. Namun, dalam kesepakatan, pemain asal Belanda itu harus rela gajinya dipangkas lebih kecil dari apa yang didapatkannya saat ini. Tak hanya gaji, Barca juga siap melepas sang pemain di bursa musim panas andai diperlukan. Mereka memerlukan penjualan besar guna menyeimbangkan neraca gaji yang menambah pemasukan bagi klub. Belakangan, ia dapat disebut siap menghabiskan kontraknya hingga 2026, meski pada akhirnya hubungan dengan klub bakal memanas. Al-Ittihad coret Benzema dari skuad Liga Champions AFC. Perseteruan Karim Benzema dengan tim Liga Pro Saudi Al-Ittihad terus berlanjut. Menurut media Prancis L'Equipe, mantan penyerang Real Madrid itu tidak dimasukkan dalam skuad Liga Champions AFC oleh pelatih Marcelo Gallardo menjelang pertandingan babak 16 besar minggu ini. Ketegangan antara Benzema dan klub terus meningkat setelah ia kerap dikaitkan dengan kepindahan dari tim selama jendela transfer Januari. Namun dia tetap berada di Al-Ittihad melewati tenggat waktu yang sejak itu menegaskan kembali komitmennya kepada klub. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!